datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Piramida, Mesir, 2600 sebelum Masehi. Stonehenge, Inggris, 2000 sebelum Masehi. Angkor Wat, Kamboja, 1150 Masehi. Machu Picchu, Peru, 1470 Masehi. Yang Anda saksikan ini adalah warisan mengagumkan peradaban masa lalu. Sejarah dunia mencatat lahirnya berbagai peradaban besar yang berkuasa beberapa lama, lalu surut ketika akhir mereka telah tiba. Tingkat keahlian bangunan sebagian mereka sudah cukup membuat kita takjub di masa kini sekalipun. Namun peradaban ini yang mendekati, bahkan mungkin melebihi pengetahuan matematika, astronomi, kedokteran dan arsitektur masa kini, sekarang tak lagi tersisa. Pengetahuan mereka, kekayaan melimpah yang mereka peroleh, istana dan kuil megah mereka, kini tak berpenghuni dan menyisakan reruntuhan. Meskipun memiliki kekuasaan dan kekayaan, mereka lenyap dari muka bumi. Kaum Lut telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya, kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Wilayah Anatolia, dataran Mesopotamia, semenanjung Arabia, dan benua Afrika telah menjadi saksi lahirnya beragam peradaban besar sejak dahulu kala. Sepanjang sejarah, Allah mengutus para rasul untuk menyeru mereka mengikuti jalannya. Kaum yang mengingkari para utusan tersebut, yang mencoba membunuh dan mengusir mereka, semuanya telah dihancurkan. Salah satu peradaban ini ditemukan dalam wilayah batas negara Israel saat ini. Penduduk yang menetap di pesisir Laut Mati ini adalah kaum Lut.
Al-Quran mengabarkan bahwa hubungan kelamin sesama jenis sedemikian merajalela di kalangan mereka hingga belum pernah dijumpai hal serupa sebelumnya. Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Ketika Nabi Lut menyuruh mereka meninggalkan perilaku maksiat dan menyampaikan perintah Allah, mereka ingkar dan menolaknya sebagai seorang nabi dan melanjutkan perilaku menyimpang mereka. Sebagai balasannya, mereka dihancurkan dengan bencana mengenaskan. Mari kita lihat bukti arkeologis dari kaum yang dikisahkan dalam Al-Quran tersebut yang baru-baru ini diketemukan. Ketika membaca Perjanjian Lama, kitab suci umat Nasrani dan Yahudi, akan kita ketahui bahwa hal ini dilukiskan dengan istilah yang sama sebagaimana dalam Al-Quran. Menurut Perjanjian Lama, tempat tinggal kaum berperilaku menyimpang ini adalah kota Sodom. Temuan arkeologis hasil penggalian mengungkap kota tersebut dibangun dekat Laut Mati di sepanjang perbatasan Israel dan Yordania. Para arkeolog yang bekerja di wilayah tersebut menemukan bukti telah terjadinya bencana mengerikan. Kerusakan parah pada rangka manusia yang berhasil digali menandakan telah terjadinya gempa bumi dahsyat. Al-Quran meriwayatkan bahwa malaikat datang kepada Nabi Lut dan memperingatkan hal ini di malam sebelum terjadinya bencana. Para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim."
Ungkapan kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah dalam segala kemungkinannya bermakna daerah tersebut hancur oleh gempa bumi dahsyat. Menurut siaran BBC berjudul Ilmuwan Mengungkap Tamatnya Riwayat Kota Sodom, geolog asal Inggris Graham Harris termasuk ilmuwan yang menemukan bukti meyakinkan tentang hal ini. Menurutnya, Sodom dibangun di pesisir Laut Mati dan penduduknya berdagang aspal yang tersedia di wilayah tersebut. Zat hitam lengket ini di masa lalu digunakan sebagai pelapis tahan air pada perahu dan perekat bebatuan pada bangunan. Daerah pemukiman yang tepat di pesisir Laut Mati ini juga terdiri di atas dataran yang sangat labil. Ini adalah titik bertemunya dua lempengan tektonik yang bergerak berlawanan arah. Ini adalah zona gempa bumi. Lapisan lahar dan batu basal yang ditemukan selama penggalian adalah bukti terkuat telah terjadinya letusan gunung berapi dan gempa bumi di sini. Peristiwa yang digambarkan Al-Quran dengan kalimat, "Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi," besar kemungkinannya sebagai letusan gunung berapi. Peristiwa tersebut dilukiskan oleh ayat yang sama dalam kalimat, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah," sangat mungkin merujuk pada pecahan dan penghancuran akibat gempa bumi. Di bawah pesisir Laut Mati terdapat sejumlah besar timbunan kantung-kantung gas metana mudah terbakar. Gempa bumi pastilah telah mengguncangnya dan menjadikannya terbakar. Permukaan tanah lalu berubah menjadi pasir hanyut dan longsor besar menenggelamkan kota tersebut ke dalam air. Serangkaian percobaan ilmiah di Universitas Cambridge membenarkan teori ini. Para ilmuwan membangun tiruan tempat berdiamnya kaum Lut di laboratorium dan mengguncangnya dengan gempa buatan. Sesuai perkiraan, dataran ini terbenam dan miniatur rumah tergelincir masuk dan terkubur di dalamnya. Penemuan arkeologis dan percobaan ilmiah ini mengungkap satu kenyataan penting. Kaum Lut yang disebutkan Al-Quran memang pernah hidup di masa lalu dan diazab akibat penyimpangannya dengan bencana kiriman Allah.